wabarakatuh. Kami di sini ingin membuat video biografi mengenai kisah sukses dan inspiratif Bapak B.J. Habibie. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Najwa Faras Amalia dan di sebelah saya ada Nama saya Siti Fida Syarani. Baharudin Yusuf Habibie merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Orang tua beliau adalah Alwi Abdul Jalil Habibie dan ibunya adalah R.A. Tuti Marini Puspo Wardojo. Keluarga beliau berasal dari keluarga terhormat dan terpelajar. Kakek beliau adalah ulama Islam terkenal, sedangkan ayah beliau merupakan lulusan sekolah pertanian di Bogor. Pada tahun 1950, ayah beliau meninggal dunia. Kemudian beliau pindah ke Bandung, lalu bersekolah di Government Middlebury School sampai tahun 1951. Lalu lanjut sekolah di SMA Kristen Dago dari tahun 1951 sampai 1954. Pada tahun 1954 setelah lulus SMA, beliau masuk di Departemen Elektro Fakultas Teknik Institut Teknologi Bandung atau ITB. Pada tahun 1955, beliau melanjutkan kuliah di jurusan konstruksi pesawat terbang di Aachen, Jerman Barat. Ketika datang ke Aachen pada tahun 1955, beliau adalah satu-satunya mahasiswa yang tidak dibiayai oleh beasiswa. Ibunya yang single parent sepenuhnya membiayai kuliahnya. Oleh karena itu, beliau mau tidak mau harus segera menyelesaikan kuliahnya. Beliau menyelesaikan jenjang S1 sampai S3 hanya dengan menempuh 10 tahun. Pada tahun 1960, beliau lulus diploma. Kemudian beliau bekerja sebagai asisten peneliti di Institut Konstruksi di kampusnya. Pada awal tahun 1962, Bapak Habibie cuti pulang ke Indonesia selama 3 bulan. Lalu ia bertemu dengan teman SMA-nya yaitu Hasri Ainun Basari. Tak lama kemudian, pada tanggal 12 Mei 1962, mereka menikah. Bersama Ibu Ainun, Bapak Habibie kembali ke Aachen, Jerman. Pada awalnya kisah cinta mereka bermula sejak masih remaja, di mana mereka masih duduk di bangku SMP. Namun keduanya baru saling memperhatikan ketika sama-sama bersekolah di SMA Kristen Dago, Bandung, Jawa Barat. Komunikasi mereka akhirnya terputus pada saat Bapak Habibie melanjutkan kuliah dan bekerja di Jerman. Sementara itu, Ibu Ainun tetap berada di Indonesia dan melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pada tahun 1965, ia meraih gelar doktor teknik dengan predikat summa cum laude. Kelak menjelang kepulangannya ke Indonesia, pemimpin perusahaan MBB menyatakan pengakuannya atas kejeniusan Bapak Habibie. Beliau berkata bahwa untuk mendapatkan satu orang lagi seperti Bapak Habibie, Indonesia membutuhkan waktu selama 100 tahun. Setelah menyelesaikan pendidikan doktor teknik pada tahun 1965, beliau mendapat 2 tawaran. Pertama, menjadi pengajar di kampusnya. Kedua, bekerja di perusahaan pesawat Boeing. Setelah mempertimbangkan dengan istrinya, beliau menolak keduanya. Bapak Habibie kemudian mendaftar di perusahaan pembuat pesawat Hamburger Flugzeugbau yang mana telah mengembangkan pesawat Fokker F-28 dan Hansejet 320 setelah HFB mengganti nama menjadi Messerschmitt Böcklblom atau MBB. Pada 1973, beliau diangkat menjadi Direktur Pengembangan dan Penerapan Teknologi. Jabatan tersebut adalah jabatan tertinggi di MBB yang pernah dijabat oleh orang asing. Pada tahun yang sama, beliau kembali ke Indonesia atas permintaan mantan Presiden Soeharto. Pada tahun 1978, beliau kemudian menjabat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi. Pada tanggal 24 Juni 1990, ibu dari Bapak Habibie meninggal dunia. Pada tanggal 7 Desember 1990, ketika beliau menjabat menjadi Menristek, beliau juga terpilih menjadi Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang pertama. Bapak Habibie juga terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Pada tahun 1998, Bapak Habibie kemudian menjabat sebagai Wakil Presiden kedua, mendampingi Bapak Soeharto. Dan pada tahun yang sama, Bapak Habibie diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga setelah lengsernya presiden sebelumnya yaitu Bapak Soeharto. Singkatnya, beliau dirawat secara intensif karena penyakit yang diidapnya sejak tanggal 1 September 2019. Lalu ia menghembuskan nafas terakhirnya pada Rabu malam 11 September 2019 di RSPAD Gatot Subroto.
Bapak B.J. Habibie merupakan sosok akademis, pemikir, dan penemu yang menginspirasi saya sebagai seorang pelajar, agar dapat lebih menginovasi dan berkarya lebih bagi bangsa dan negara. Beliau hingga akhir hayat tetap bekerja keras untuk mewujudkan mimpi membawa Indonesia maju dalam bidang teknologi dan pembuatan pesawat. Itulah hal yang membuat saya terinspirasi untuk terus bersemangat dan jangan menyerah. Segitu saja video biografi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.